Kepiting Mosdai. Perjalanan di tanah Papua, melihat hasil alam dan kekayaannya, serta kehidupan masyarakat. Bersama Awa, mari kita lihat Papua lebih dekat. Oke Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, jadi perkenalkan tong dari awal mungkin sedikit diskusi dengan Bapak selaku kepala kampung di sini. Ya, Jadi mungkin Bapak bisa perkenalkan diri seperti itu. Baik, nama saya Silas Pilemon Singgung. Jabatan saya di Kampung Mosdai sebagai kepala kampung. Perkampungan saya ada di pesisir pantai. Kenapa saya bisa pindah lokasi? Dikarenakan akibat dari abrasi pantai. Pohon kelapa dan segalanya semua jatuh masuk ke dalam laut. Perkampungan kami terkikis oleh ombak sehingga kami bisa pindah ke SP6 di Maus Mukti. Tahun 1992. 2007 akhirnya kami pindah lokasi lagi. Berarti perpindahannya dulu Bapak dari kampung lama yang ada di pesisir, kemudian sekarang dia pindah ke kampung baru yang Kampung ada baru. di sebelah hutan bakau. Ya, hanya dia terkikis di bagian pantai, tetapi hutan bakau dia masih terlindung. Pohon bakau sendiri di situ tidak hanya bakau saja, tetapi di bawah situ ada hasil. Masuk di situ ada kepiting, bia. Jadi kami punya hasil untuk potensi yang ada, tetap dia masih utuh dengan hutan bakau itu sendiri. Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Awa. Kali ini Awa berada di Kabupaten Sarmi, Distrik Bonggo Timur. Kitong akan melakukan perjalanan di Kampung Mawesdai. Rute perjalanan Kitong kali ini yaitu dimulai dari daerah pemukiman. Kemudian Kitong akan masuk ke dalam hutan yang melewati daerah hutan rawa. Dan setelah melewati hutan rawa, Kitong akan melanjutkan melewati hutan bakau hingga sampai ke daerah Muara Kali dan daerah pesisir pantai. Perjalanan di kampung ini berjarak kurang lebih sekitar 4,2 km dari pemukiman hingga ke daerah muara dan pantai. Perjalanan pun kita mulai di pagi hari dengan berjalan kaki sa Lekahar bersama Lekabo, serta ditemani Daniel dan Usman dan juga beberapa teman dari kampung ini. Ada Ferdi dan teman-teman lain yang akan menyusul Kitong. Serta juga ada Mama Maria yang juga ingin menuju ke daerah pesisir pantai. Tanpa alas kaki, Kitong berjalan menuju ke arah sebelah utara kampung. Di sepanjang perjalanan ini, Kitong melewati beberapa kebun milik warga. Dan kemudian kita mulai memasuki wilayah hutan. Setelah berjalan di atas tanah yang padat, Kitong pun melewati tantangan pertama, yaitu daerah dengan jalan yang berlumpur. Ya, rute dengan jalan berlumpur seperti ini merupakan rute yang biasanya masyarakat kampung lewati ketika ingin menuju ke daerah pesisir pantai. Kemudian Kitong akan memasuki wilayah hutan rawa dan berjalan di atas kayu, tetapi sebelum itu Kitong akan mencuci kaki untuk membersihkan lumpur. Berjalan di atas kayu di antara pepohonan sagu. Ya, inilah daerah hutan rawa yang selalu tergenang air, sehingga dibuatlah jalan seperti ini oleh masyarakat kampung untuk mempermudah perjalanan. Berjalan di atas kayu seperti ini, kita harus berhati-hati
karena kayunya sudah cukup lama sehingga ada yang lapuk dan mudah patah. Serta juga kita harus waspada pada kayu yang basah dan licin. Semakin dekat kitong dengan hutan bakau, kitong pun menemukan tanaman lain selain sagu, yaitu nipah. Nipah merupakan tanaman jenis palem yang masyarakat di sini menyebutnya dengan sebutan bobo. Ya, setelah melewati hutan rawa yang banyak terdapat pohon sagu dan nipah, kita pun memasuki daerah yang terdapat banyak tanaman bintangur. Bintangur merupakan jenis tanaman yang biasa hidup di daerah rawa dan memiliki jenis akar, tunjang atau napas. Dan masyarakat di sini menyebutnya dengan istilah buffer. Setelah terus mengikuti rute dengan jalan di atas kayu, akhirnya 1 jam berjalan kaki dari wilayah pemukiman dengan menempuh jarak kurang lebih 3 km, kitong pun sampai di sebuah dermaga kecil yang letaknya berada di perbatasan antara hutan rawa dan hutan bakau. Di tempat ini, kitong melihat 2 ekosistem yang saling bertemu, yaitu hutan rawa dan hutan bakau. Hutan rawa yang tumbuh di wilayah yang selalu tergenang air tawar, sedangkan hutan bakau tumbuh di wilayah air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kedua ekosistem ini merupakan lahan basah yang memiliki peranan yang sangat penting. Hutan rawa memiliki manfaat sebagai sumber daya air, daerah tangkapan hujan, mencegah terjadinya banjir, dan melepas kelembaban kembali ke udara ketika musim kemarau, serta habitat berbagai macam tanaman dan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan hutan bakau merupakan benteng alami yang berfungsi melindungi daerah pesisir dari abrasi atau erosi pantai, menjaga kualitas air laut, dan menjadi tempat sumber mata pencarian masyarakat dan rantai makanan. Kedua ekosistem ini memiliki manfaat dan peranannya masing-masing, namun tentu memiliki manfaat yang sama yang sangat berperan penting dalam kehidupan, yaitu berperan memperbaiki kualitas udara dengan menghasilkan oksigen, juga mampu menyerap polutan dan karbon dioksida dengan baik. Sesampainya di wilayah hutan bakau, Mama Maria pun mulai menyusuri daerah hutan bakau untuk mencari kepiting dan kerang di antara akar tanaman bakau. Karena tujuan kitong adalah ke pesisir pantai, kitong pun terus melanjutkan perjalanan untuk melewati hutan bakau. Kondisi air yang sedang surut membuat kitong sedikit kesulitan karena harus berjalan di atas lumpur untuk mendorong perahu ke daerah yang terdapat aliran air. Ini merupakan satu-satunya rute untuk menuju ke pesisir dengan cepat. Namun, kitong datang di waktu yang kurang tepat, saat air sedang surut. Padahal, jika air sedang pasang, kitong bisa dengan mudah berlayar dari dermaga menuju ke pesisir pantai. Datang itu posisi air sedang surut atau meti. Jadi, seperti ini harus dorong perahu. Bisa jalan betul? Karena celah kali yang cukup sempit, Ferdi pun membantu kitong untuk membelokkan perahu. Akhirnya perahu yang saya tumpangi dan didayung oleh Aser berhasil melewati celah kali yang sempit. Dan kitong pun melanjutkan perjalanan. Alekabo pun ikut kembali naik ke atas perahu. Dayungin. Bantu depan tuh. Selamat jalan, naik di perahu duluan.
Jika dilihat dari luar, sepintas hutan bakau hanya seperti hutan biasa pada umumnya. Namun, setelah memasuki hutan bakau ini, bagi Sa merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Berjalan dengan menggunakan perahu di antara akar tanaman bakau yang rimbun. Inilah keindahan hutan bakau, Kampung Mawesdai. Mama tahu boleh lihat kah? Setelah menyusuri hutan bakau, akhirnya kita bertemu dengan mama-mama pencari kepiting dan kerang di hutan bakau Kampung Mawesdai. Mama pun berhasil menangkap seekor kepiting dengan menggunakan besi yang di ujungnya terdapat sebuah pengait. Dengan menggunakan tangan kosong, Mama pun menangkap dan memegang kepiting yang ingin masuk ke dalam lubang. Kepiting yang ditangkap merupakan jenis kepiting bakau, di mana masyarakat di sini menyebutnya dengan istilah karak. Selain menangkap kepiting, Mama juga mengumpulkan kerang, atau istilah masyarakat di sini disebut bia. Padahal kepiting dan biaya. Mama pun berkomunikasi dengan mama yang lain yang sedang mencari kepiting, karena mereka berhasil menangkap kurang lebih sekitar 10 ekor kepiting. Banyak masyarakat lokal di sekitaran kampung yang menggantungkan hidupnya di hutan bakau ini, karena hutan bakau ini menjadi sumber mencari makan untuk sehari-hari. Aktivitas menangkap kepiting atau kerang seperti ini menjadi contoh nyata manfaat lahan basah khususnya hutan bakau yang tidak hanya melindungi, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan bakau. Mama pun berhasil menangkap kepiting bunga. Kepiting bunga merupakan istilah untuk kepiting yang berukuran besar. Mama-mama pencari kepiting di kampung ini biasanya menangkap untuk dikonsumsi sendiri ataupun juga untuk dijual. Mama pun memasukkan daun bakau ke dalam karung tempat menyimpan kepiting. Tujuannya agar kepiting tidak mati. Oh, supaya tidak mati.
Itu kepiting biasa. Yang tadi kepiting bunga. Itu yang perempuan. Itu kepiting yang tadi besar. Oke. Cuma punya 5 ekor. Siap, Ma. Tali ada dalam itu. Oh ya, itu tali ada dalam. Ya. 5. Taruh ke belakang. Awas. Kan baik-baik dia merayap. Mana saya barang. Makan saja. Aduh, Mama. Terima kasih. Main daripada berat. Mama ditanya buat umpan. Kan makan di situ berat. Umpan di mulut. Ya. Akan makan apa ini? Bilolo dan biak. Makan. Di sana juga. Jadi tong sudah dapat kepiting dan biak sama bilolo, jadi kita langsung gas ke pantai. Akhirnya kita sampai ke daerah muara dan pesisir pantai. Daerah muara ini pun merupakan tempat di mana biasanya masyarakat mencari ikan, baik itu dengan cara menggunakan jaring ataupun dengan cara memancing. Akhirnya setelah menempuh waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam dari berjalan kaki melewati hutan rawa, menyusuri hutan bakau dan bertemu mama-mama pencari kepiting, akhirnya kita sampai ke tempat tujuan di daerah pesisir pantai. Di tempat ini kita akan masak kepiting dan kerang yang kita dapatkan dari mama-mama pencari kepiting tadi. Namun sebelum itu, kita akan melihat-lihat di sekitaran pinggiran pantai. Inilah wilayah pesisir Kampung Mawesdai, sebuah kampung yang berada di distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, di mana di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Yang dulu masyarakatnya tinggal di daerah pesisir pantai, namun kini pindah ke daerah daratan. Sebelum memulai memasak kepiting, kitong pun mempersiapkan kayu bakar yang dengan mudah kitong dapatkan di tempat ini. Baik, saya juga pawang. Semua bahan telah siap, jadi selamat menikmati proses masak di tempat ini.
Dan semua menu telah jadi. Kali ini kita akan santap kepiting kuah santan yang dimasak bersama kerang. Kemudian ada juga ikan bakar. Dan yang tidak lupa juga minuman segar yaitu kelapa muda. Dan kurang lengkap rasanya jika kita makan di tempat yang biasa. Kali ini kita akan makan di pinggir pantai sambil menikmati pemandangan laut dan ombak di tempat ini. Inilah menu makanan kitong kali ini di pesisir pantai Kampung Mawesdai. Menu makanan yang sederhana dan kitong makan menggunakan daun karena kitong piring telah cukup. Perjalanan awal yang cukup jauh ini terasa terbayarkan ketika melihat pemandangan di kampung ini, apalagi ketika merasakan hasil alam yang ada di kampung ini. Karena hari susore kitong pun bergegas untuk pulang. Dan seperti inilah pemandangan hutan bakau di Kampung Mawesdai ketika airnya sedang pasang. Keberadaan dan kelestarian hutan bakau memiliki peranan yang sangat penting untuk wilayah pesisir pantai. Hutan bakau sebagai benteng alami yang dapat mencegah terjadinya abrasi atau erosi pantai menjadi fungsi utama yang harus terus kitong jaga. Perpindahan masyarakat Kampung Mawesdai yang dulunya tinggal di daerah pesisir pantai kini pindah ke wilayah daratan menjadi pembelajaran untuk kitong semua seberapa pentingnya hutan bakau. Bagaimana masyarakat kampung menjadikan tempat untuk mencari makan dan menjaga hutan bakau dengan memanfaatkan secukupnya tanpa merusak hutan bakau, serta membiarkannya terus tumbuh secara alami dapat menjadi contoh bagaimana melestarikan hutan bakau. Sampai di sini perjalanan awal kali ini, sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dah kam semua.